Hai semuanya, welcome back to Elevate Podcast. Aku Sakura yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Kali ini aku kedatangan temen aku yang dinyatakan lolos beasiswa di Korea. Wah, keren banget nggak sih? Without any further ado, langsung kita sambut aja Jojo. Hai. Hai Jojo, Halo. boleh perkenalan dulu nggak nih? Nama panjangnya siapa? Dipanggilnya apa? Asal dari mana? Sama semester berapa sekarang? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Jocelyn Shendi, biasa dipanggil Jojo, dan aku asalnya dari Jakarta, sekarang mahasiswa ilmu komunikasi di Presiden University. Kan katanya kamu tuh keterima beasiswa di Korea. Boleh dikasih tahu nggak kira-kira dapatnya di universitas mana? Jadi beasiswa aku ini dari Hyundai Motors CMK Foundation. Nah, jadi aku keterima di Korea University. Wah, keren banget nggak sih teman-teman? Boleh ceritain nggak nih gimana sih awalnya kamu tahu soal beasiswa di Korea itu? Kalau tahu beasiswa Hyundai Motors CMK ini awal tahunnya dari Instagramnya International Office-nya PU. Jadi memang aku tuh dari awal masuk tuh sebenarnya pengen ikut ISMA. Cuman karena ISMA-nya tahun ini udah nggak ada, jadi kebetulan pas lewat nih postingan tentang Hyundai Motors CMK ini. Terus karena memang aku juga dari kecil udah suka banget sama dunia entertainment-nya Korea, jadi kayak why not aku coba daftar gitu. Berarti emang dari awal udah tertariknya untuk ngambil ke Korea. Betul. Yang saat kamu daftar ini, yang paling support kamu itu siapa aja nih orang-orang di belakang layar? Yang paling support sih keluarga ya nomor satu, apalagi mamaku. Karena emang kebetulan aku memang satu keluarga tuh semuanya suka sama emang entertainment Korea gitu. Suka nonton K-drama, suka dengerin musik K-pop. Jadi memang mama tuh yang paling dukung banget buat belajar di Korea gitu. Terus kan proses daftarnya nih pasti banyak banget nih proses-prosesnya. Kira-kira yang paling susah tuh apa menurut kamu? Sebenarnya kalau dibilang prosesnya banyak banget sih enggak ya, cukup simpel menurut aku untuk beasiswa ini. Yang paling susah tuh mempersiapkan diri pas interview sih, karena yang namanya pas interview kan pasti tegang tuh udah pasti banget. Cuman aku berusaha sekuat mungkin buat matengin persiapan apa yang mau aku pamerkan lah istilahnya ke interviewernya gitu sih. Waktu itu kira-kira kamu ada nggak saking kayak wah udah pusing banget nih apalagi interview kan itu pasti susah banget. Ada nggak sih kayak kepikiran aduh dilanjut nggak ya kayak gitu, kayak ada yang kayak 50-50 dilanjut atau enggak gitu, atau kayak wah udah nih aku harus kayak semangat terus kayak gitu? Nggak ada sih, karena emang udah di depan mata banget kan interview ini kan memang last step ya, jadi kayak udah di depan mata banget, jadi nggak ada sih kepikiran untuk nyerah karena kayak sayang banget udah di depan mata. Terus kalau boleh tahu kamu tuh berangkatnya bulan apa? Bulan Agustus. Bulan Agustus dan di sana sampai bulan Juni tahun depan. Jadi 10 bulan. Jadi lumayan lama juga ya. Terus pas kamu lagi bangun profile nih, pas saat untuk daftar beasiswa, kamu tuh fokusnya ke apa aja? Kayak kamu fokusnya ke nilai akademik, pengalaman organisasi, atau yang lain? Yang aku paling fokus sih sebenarnya build essay ya, karena kan kalau nilai menurutku ya aman lah untungnya. Tapi essay menurutku buat nentuin tujuan aku belajar di sana itu penting banget, karena kan kita harus kasih lihat juga kan seberapa kepengen sih aku belajar di sono, jadi biar bisa keterima gitu. Jadi emang aku research tentang apa yang memang aku pengen sama kelas-kelas yang ada di kampusnya itu aku cocokin buat di essay. Kalau di essay itu boleh nggak di-spill dikit-dikit kira-kira kayak itu jawab pertanyaan ya berarti kalau di essay? Kalau kamu bercerita aja? Kalau essay sih ya lebih ke cerita gitu sih. Oh, berarti itu cerita personal diri kamu juga nggak? Ada, di awal-awal tuh aku cerita tentang kayak hobi aku apa, yang dimana emang kebetulan hobi aku juga align sama apa yang pengen aku belajar di sana. Jadi kan emang aku dari kecil suka hal-hal yang berbau kreatif kayak musik, terus aku juga suka bikin video dan lain-lain. Makanya juga kuliah di Presiden University ini aku ambil ilmu komunikasi, khususnya di Film and Media Studies. Jadi memang dari kecil aku udah suka hal-hal yang berbau kreatif. Dan seperti yang kita tahu kan Korea ini memang dunia entertainment-nya kan lagi hype banget ya di 20 tahun terakhir. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa aku pengen belajar langsung di Korea gitu. Keren banget. Terus kalau misalkan daftar beasiswa gitu, itu media sosial tuh ngaruh banget nggak sih ke branding kamu saat daftar? Atau kayak enggak?
Sebenarnya tergantung jenis beasiswa ya, tapi kebetulan yang aku daftar ini memang mereka nggak minta sih kayak akun sosial media aku apa. Jadi kalau menurutku malah mereka tuh lebih lihat seberapa ngerti kamu dengan apa yang mau kamu tampilkan pas interviewnya. Jadi menurutku sosial media sebenarnya nggak gitu ngaruh sih sama prosesnya. Berarti ngaruhnya cuma dari proses-prosesnya tersebut. Betul. Kamu kira-kira pas keterima nih, kamu kan pasti dapat respons positif banget dari orang-orang. Itu perasaannya gimana? Seneng sih, apalagi waktu kan aku baru keterima ya, tapi menurutku lucu aja kayak udah ada orang-orang yang nanya-nanya kayak tips-tipsnya gimana. Itu menurutku lumayan seneng sih, aku kayak happy aja bisa ngebantu orang walaupun aku pun sebenarnya belum kesana kan, jadi belum ngerasain experience di sana kayak gimana. Cuman kayak lucu aja orang-orang udah pada DM nanya tips gitu-gitu. Aku seneng membantu sih dan aku jawab semuanya pasti. Kan udah lolos nih sekarang dan bulan depan tanggal berapa nih kesananya? Tanggal 24 Agustus. Oh, berarti sebulan lebih. Iya, sebulan lagi. Nah, itu kan bentar lagi berangkat. Perasaan kamu tuh lebih ke excited banget atau kayak ada rasa kayak aduh nervous di sana? Pasti kan culture-nya juga beda. Kira-kira kamu gimana tuh? Iya, kalau excited sih udah pasti ya, karena kan kayak aku udah suka Korea, jadi kayak happy banget, kepo rasanya hidup di Korea itu seperti apa sih. Tapi di satu sisi ada takutnya juga, karena kan bakalan jauh dari rumah, apalagi 10 bulan itu kan lama banget kan, aku nggak bisa balik ke rumah juga. Jadi itu sih happy, tapi takut juga bisa nggak ya aku tinggal di sana sendiri, apalagi di negara orang gitu kan. Ada takutnya juga sih. Hal yang paling ditunggu-tunggu nanti pas udah di Korea tuh kamu bakal ngapain? Kalau hal yang paling ditunggu sih kayaknya immerse ke culture-nya sih, karena kan selama ini aku cuma ngelihat budaya mereka itu kan semua dari layar TV aja gitu kan, dari HP aja. Tapi pas di sana aku pengen banget sih nyobain hal-hal yang memang biasanya aku lihat di TV, jadi aku bisa rasain beneran, kayak misalkan pergi jalan-jalan ke Hongdae gitu kan, atau ikutan busking. Jadi kan aku suka emang hobi nyanyi kan, aku pengen coba ikut busking. Jadi busking tuh kayak semacam ngamen gitu sih sebenarnya. Jadi di jalan kayak ya udah nyanyi-nyanyi aja, have fun gitu. Kan keberangkatannya bener-bener udah deket banget nih. Kamu udah mulai packing? Belum. Belum sama sekali. Belum. Tapi kalau misalkan nanti kesana, kamu bakal packingnya apa aja yang kamu bawa? Maksudnya kayak ada nggak sih hal-hal unik yang kamu bakal bawa dari sini? Mungkin kayak bantal kesayangan atau apa yang bisa nemenin kamu di Korea nanti? Kalau barang-barang sih paling yang paling penting baju-baju winter sih, karena kan nanti aku bakal ngerasain salju juga kan, jadi udah harus siapin. Sama kalau barang unik paling aku mau bawa bidet portable. Karena di sana nggak ada alat buat alat buat cebok, jadi harus beli bidet portable. Iya bener lagi. Pasti culture juga beda banget. Betul. Sih. Terus nanti pas kamu saat di Korea itu tuh kamu bakal lakuin hal lain nggak selain kuliah? Mungkin kayak sambil kerja atau kayak sambil organisasi yang lebih, yang kayak maksudnya kayak bener-bener nggak kuliah doang gitu. Kamu bakal ngapain di sana? Selain kuliah, paling kalau untuk kerja nggak boleh ya, karena emang dari aturan beasiswa itu nggak boleh cari kerja. Tapi aku pengen join klub-klub gitu sih, kayak yang aku bilang tadi, aku pengen coba busking, terus aku juga suka dance, jadi mungkin aku pengen coba ikut-ikut kelas dance gitu di sana. Kalau misalkan sambil kerja itu berarti nggak boleh sama sekali di sana? Iya, karena kalau kita kan penerima beasiswa kan, jadi pasti tujuan utamanya kan ke sana untuk belajar. Jadi mereka emang berharapnya ya fokusnya di belajar aja biar nilai lebih bagus gitu. Terus kamu gimana sih cara kamu nyiapin personal branding kamu sebelum kamu berangkat nih? Jujur kalau personal branding paling apa ya? Kalau sosial media sih menurut aku nggak terlalu gimana banget ya, penting-penting banget buat personal branding aku selama di sana. Paling aku cuman kayak ya bikin konten-konten day in my life gitu-gitu sih kayaknya deh. Belum ada planning juga sih untuk bikin konten gimana selama di sana. Harapan kamu di perjalanan ini tuh apa kira-kira? Pastinya aku pengen belajar lebih jauh di sana. Kayak aku udah bilang tadi kan, memang tujuan aku di sana kan mau belajar tentang dunia entertainmentnya mereka. Jadi aku sih berharapnya semoga nanti setelah udah selesai belajar dari sana, aku bisa bawa ilmu-ilmu aku dan aku terapin ke dunia entertainment Indonesia. Tadi kan kamu sebelumnya juga udah ngomong nih, banyak banget yang minta tips-tips ke kamu, tips-tips keterima beasiswa, karena itu benar-benar keren banget juga keterima beasiswa.
di semester 6 Presiden University ini. Kira-kira ada tips gitu nggak sih biar kayak orang-orang tuh mungkin yang pengen daftar beasiswa juga bisa tahu dan bisa tahu tips-tipsnya biar mereka juga bisa lebih semangat dan belajar lagi. Kalau tips dari aku yang paling penting menurut aku pede aja sih. Karena selama interview pun hal-hal yang mereka tanya itu semua tentang diri kita sendiri. Jadi menurut aku penting buat kita paham dengan apa yang mau kita capai. Jadi kita harus lebih mengenal diri sendiri. Pokoknya pede aja deh. Menurut kamu kalau misalkan daftar beasiswa kan pasti ada yang pernah mengalami kegagalan. Itu tuh kira-kira kesalahan mereka apa sih yang kayak kesalahan yang sering dilakukan sama yang daftar-daftar beasiswa? Kalau itu mungkin jujur aku nggak bisa jawab ya karena kan kayak aku nggak tahu juga. Tiap orang kan pasti ada kesalahannya masing-masing. Tapi intinya balik lagi kayak yang tadi mungkin pede aja, jangan terlalu tegang. Tegang sih pasti ya, aku pun tegang, aku pun deg-degan. Tapi selama pas ditanya, anggap kayak lagi ngobrol aja gitu sih. Jadi kayak lebih fokus dengan apa yang mau kita capai gitu. Selain pede, mungkin ada saran lain yang kayak nilainya dibagusin atau mungkin kayak esainya lebih detailin. Jadi kayak mungkin yang ngerekrut juga bakal lebih tertarik dengan yang mendaftar gitu. Oh ya, tentu banget kalau nilai itu udah pasti penting banget sama ya esainya juga harus align sama apa yang bakal kamu jawab gitu loh. Karena kan nanti esai kan mereka cuma baca, terus nanti di interview pertanyaannya kan intinya harus sesuai sama apa yang kamu mau pelajari di sana gitu sih. Itu dia obrolan seru aku dan Jojo hari ini. Buat kalian yang lagi mau daftar beasiswa, semoga obrolan tadi bisa kasih insight dan semangat baru untuk kalian. Makasih juga untuk Jojo dan semoga perjalanannya ke Korea bakal lancar-lancar. Dan makasih juga untuk teman-teman yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir.